Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali di channel Belajar Online Sejarah. Tahukah kalian bendera negara mana ini? Ya, benar, ini adalah bendera negara Turki. Nah, Turki merupakan sebuah negara yang unik secara geografis. Sebab sebagian wilayahnya berada di benua Asia, dan sebagian lagi berada di benua Eropa. Turki juga memiliki tempat-tempat yang ikonik, seperti Kapadocia, di mana kamu bisa menikmati pemandangan dari balon udara, atau Hagia Sophia, bangunan kuno yang indah dan bersejarah. Duh, kok jadi ngelantur ya? Oke Sobat Bos, kita akan belajar tentang nasionalisme bangsa Turki. Langsung aja tonton terus videonya sampai habis. Nasionalisme dan revolusi bangsa Turki terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, Turki berada dalam pihak yang kalah perang dan harus tunduk pada keputusan-keputusan sekutu sebagai pemenang perang. Akibatnya, Turki sebagai imperium besar yang pernah menguasai Jazirah Balkan, Afrika Utara, dan Jazirah Arab harus menyerahkan wilayahnya kepada sekutu. Bagi Turki, keputusan tersebut merupakan bentuk pemaksaan sekutu yang bertindak sebagai imperialis barat. Dalam perjanjian Sevres antara sekutu dengan Turki, Inggris, Perancis, Italia, dan Yunani memperoleh daerah bekas kekuasaan Imperium Utsmani Turki di Afrika dan Jazirah Arab. Adapun Yunani memperoleh kemerdekaannya dari Turki. Hal ini mengakibatkan Turki dijuluki sebagai the sick man from Europe, atau orang sakit dari Eropa. Nasionalisme Turki semakin tumbuh setelah negara-negara sekutu berusaha melemahkan Turki dengan cara membantu gerakan nasionalis Yunani yang berusaha merebut wilayah Turki di bagian barat atau Jazirah Balkan pada tahun 1919. Dalam perang melawan agresi barat itu tampil seorang pemimpin, yaitu Mustafa Kemal Pasha. Ia adalah seorang tokoh militer yang bersimpati terhadap gerakan Turki Muda, sebuah gerakan yang dianggap sebagai realisasi pertama dari nasionalisme Turki. Gerakan itu terbentuk atas dasar semangat kebangsaan Turki yang berusaha mengusir kekuasaan barat serta menentang rezim lama Turki Utsmani yang mulai rapuh dan melemah. Pasukan nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha memperoleh kemenangan besar dalam perangnya menghadapi sekutu. Selain itu, Turki berhasil memaksa sekutu untuk duduk dalam meja perundingan dan menandatangani Perjanjian Lausanne pada 1923. Dalam perjanjian tersebut, kedaulatan Turki tetap terpelihara dan hanya kehilangan daerah pendudukannya di Jazirah Arab. Kemenangan perang dan diplomatik ini membuat kepercayaan diri bangsa Turki menjadi bangkit kembali. Sebagai seorang nasionalis yang tidak menggunakan dasar agama dalam perjuangannya, Mustafa Kemal Pasha berpandangan bahwa Turki harus dimodernisasi menurut model Barat. Untuk memodernisasi itu, maka diperlukan adanya gerakan sekuler yang memisahkan antara kehidupan agama dan negara. Dia kemudian berusaha mempengaruhi Majelis Nasional untuk memberhentikan Sultan dan mendirikan negara Republik Turki.
Mustafa Kemal Pasha berhasil menjadi Presiden Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dan memindahkan ibu kota negara dari Istanbul yang berada di wilayah benua Eropa ke Ankara di daratan Turki yang termasuk wilayah benua Asia. Gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha dianggap cukup radikal, khususnya dalam bidang budaya dan agama. Tradisi intelektual Islam yang dianut oleh penguasa Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad diubah oleh Mustafa Kemal Pasha. Dia membatasi tempat ibadah hanya sebagai pusat kegiatan agama. Aktivitas para pemimpin agama pun dibatasi. Kegiatan agama dipisahkan dari kehidupan negara. Pengadilan agama dilarang dan diganti dengan sistem pengadilan model barat. Sekolah-sekolah agama diubah menjadi sekolah umum dengan kurikulum modern barat yang menekankan pada pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Pembaruan di bidang kebudayaan ditandai dengan digunakannya atribut-atribut baru yang berasal dari barat. Adapun tradisi lama menurut warisan Kesultanan Turki Utsmani harus ditinggalkan. Wanita yang secara tradisional berada di dalam dominasi pria diberi hak pilih. Perkawinan diatur menurut undang-undang perkawinan yang baru. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam ditinggalkan di Turki pada saat itu. Pria Turki dilarang memakai peci ala Turki dan diharuskan memakai topi model Eropa. Dalam bekerja di kantor, pegawai negeri harus memakai jas atau pakaian model barat. Pembaruan juga terjadi dalam literatur. Tulisan Arab yang selama berabad-abad telah digunakan dalam literatur kehidupan bangsa diganti dengan tulisan Latin. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bangsa Turki dalam mengadopsi peradaban dari barat serta meningkatkan melek huruf. Setelah Mustafa Kemal Pasha meninggal pada 1938, timbullah perlawanan dari kaum intelektual Islam. Mereka menentang modernisasi barat dan industrialisasi yang tidak menumbuhkan kemakmuran rakyat Turki. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, para pemimpin Turki berusaha memodifikasi model pembaruan Mustafa Kemal Pasha dengan cara menggali nilai-nilai lama Islam sambil tetap menentang imperialisme barat. Nah, Sobat Bos, itulah penjelasan tentang nasionalisme bangsa Turki. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi sejarah buat kalian. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.